Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul kiram, dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, khususnya di wilayah Kecamatan Karangploso, jamaah ingkang hadir di majelis, pengurus di wilayah Karangploso, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu pertolongan, syafaat dari Allah dengan bentuk baik secara jasmani maupun rohani. Kita dipertemukan Allah dan bermuajah dalam rangka ta'lim muta'alim, yang untuk pada malam hari ini kami akan membahas terkait masalah kehancuran atas segala-galanya. Ya, sesuai tema. Oh wah ya, tepat ya. Hal itu tertuang di dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Kehancuran atas segala-galanya. Ini di dalam dunia manusia ada dua orang, ada dua kelompok. Hati seseorang ketika saat di dunia, ada satu kelompok di mana tidak mau bertemu Allah. Dia hanya ingin dan selalu terus-menerus bertemu selain Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dia terus keinginannya
selalu bertemu dengan kemewahan duniawiyah atau disebut hayatat dunia. Hatinya disibukkan dengan sesuatu yang tidak akan pernah bisa menolongnya, cuman dia menganggap bisa menolong. Waktu demi waktu dia habiskan seumur untuk bercinta, menyayangi, menyenangi, sehingga dengan bentuk dia menyayangi, menyenangi, itulah dia akan jatuh cinta padanya dan sulit untuk keluar dari belenggu cintanya dia terhadap hayatat dunia. Ingat, siapapun kita tatkala hati bermegah-megahan, berkasih sayang terus menerus terhadap selain Allah yang kusebut sebagai kesenangan kehidupan duniawiyah, pasti dia akan lalai pada Allah. Tali antara rohaniyah dengan Allah secara otomatis lenyap alias putus. Tandanya kalau lenyap, hatimu akan selalu lalai pada Allah. Setiap detik pasti lalai. Yang ku maksud lalai, hatimu tidak akan pernah sambung, ingat dan sadar segala apa yang terjadi pada dirimu atau luar dirimu itu sebetulnya Allah yang berperan, tapi kau tidak sadar itu. Sampai kapan hal ini? Ya sampai sepanjang talimu itu putus. Hatta zurtumul maqabir, sampai kau meninggal. Inilah yang Allah katakan dalam satu ayat, qad khasirul ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh celaka, sungguh merugi seseorang hatinya ketika saat di dunia mendustakan, tidak mau bertemu Allah dikarenakan dia sibuk bertemu selain Allah. Secara manusiawi golongan yang seperti ini Bapak Ibu wajar, karena di dunia wajar. Secara jasmani kita memang di dunia ini memerlukan apa yang dibutuhkan jasmani. Jasmani haus, minum. Jasmani lapar, makan. Jasmani sakit, ke dokter, cari obat. Ini sudah logis dan ini tidak disalahkan, karena undang-undang hukum syariat memang seperti itu. Jikalau kau lapar ya makan, jika kau nggak punya uang ya kerja. Cuman di situ jangan israf. Allah membenci orang yang melampaui batas. Artinya melampaui batas bukan sugiye ditambah, bukan pangkate didhawurno, bukan. Yang dimaksud melampaui batas adalah ruhaniyahmu itu ikut mencintai dan bertemu berkasih mesra dengan hayatat dunia.
Ini yang nggak boleh. Ruhaniyah kita tetap harus bercinta dan bertemu terhadap Sang Khalik yang umat Islam secara syariat disebut Allah, dan Allah itu di saat di tengah-tengah semua apapun aktivitas. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadapi kondisi apapun di depanmu itu ada wajah Allah. Bahkan Nabi, mulai Nabi Adam, Rasul Adam sampai Muhammad cuman satu, berulang-ulang kali berganti Nabi, berganti Rasul, cuman satu yang didakwahkan secara ruhaniyah. Hanya satu yang ditekankan, hanya satu yang diembankan, hanya satu yang dirasulkan, yang diperintahkan untuk menyampaikan. Apa itu? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ini belum ke ranah penghancuran. Ini saya giring dulu. Hanya ini yang diembankan setiap Rasul mulai Adam sampai Muhammad. Mengarahkan, mengajak ruhaniyahmu itu menghadap hidup. Menyembah, mengimani hanya terhadap laisa kamitslihi syai'un. Bahasa umum disebut Tuhan, bahasa syariat Islam disebut Allah. Nggak ada yang lain secara ruhaniyah. Wajtanibut taghut, dan wajib meninggalkan iman selain Allah, apapun itu. Hanya itu. Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, kita pasti akan mati. Gimana? Pasti. Sadar atau Anda tidak sadar, pasti kita akan mati. Entah kapan jadwalnya pati, entah kapan giliran pati kita. Allah mematikan kullu nafsin dha'iqatul maut, macam-macam. Diwasilahkan, dilewatkan berbagai macam cara. Ada yang matinya itu karena serangan jantung, diabetes, apapun itu sudah hak Allah, terserah. Atau kaget ya, nggak pernah mendapatkan undian sak miliar, uang sak miliar nggak pernah menerima. Lah kok menerima, saking kagete jantungnya gak kuat, is dead. Bisa. Golongan pertama ini tidak akan pernah mengerti dan tidak akan pernah sadar kalau dirinya selama ini tidak menyembah Allah. Nggak sadar. Walaupun bahasa lesan mengatakan Allah amantu billah, saya beriman pada Allah. Buktinya saya beriman,
rukun-rukun iman saya laksanakan, tapi nggak sadar kalau secara ruhaniah dia itu belum menyembah Allah secara sebenarnya belum. Bagaimana mungkin Anda dikatakan menyembah Allah, ani'budullaha wajtanibut taghut? Lah wong ajaran ruhaniah Anda yang disampaikan itu Anda akan lari dari itu, nggak mau bertemu Allah. Nggak mungkin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dia akan memahami bahwasanya kehancuran mutlak itu terjadi saat hari kiamat. Secara syariat yang dia mengangan-angan sesuatu yang dia tidak tahu. Sedangkan di dunia ini sebelum kau meninggal mestinya harus melewati terlebih dahulu Anda itu dalam zona penghancuran total. Bapak Ibu, mengapa kita tidak sadar kalau kita sebetulnya tidak menyembah Allah yang sebenarnya? Karena itu memang dibikin oleh nafsu seperti itu dalam diri kita. Menganggap bahwasanya hayatat dunia itu di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Karena dia melihatnya dari sisi syariat, melihatnya dari sisi zahir, sisi makhluk. Siapapunlah Pak kita pasti seperti itu. Padahal maksud wajtanibut taghut kita harus tinggalkan selain Allah itu, karena selain Allah sesungguhnya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Rasulullah diperintahkan Allah untuk menyampaikan surat Maidah ayat berapa itu? 67. 67. Hetah 76 nggih, 76 enggak 67. 76 dengan 77. Sampaikan Muhammad. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Hetah, kamu kok masih tetap aja menyembah selain Allah. Yang selain Allah itu malah tidak bisa memunculkan sesuatu itu terhadap dirimu dharraw wala naf'an. Yang selain Allah itu tidak bisa memberikan, mendatangkan terhadapmu mudarat atau manfaat. Mengapa kau masih tetap menyembah itu? Asbabun nuzul ayat ini muncul dikarenakan kondisi manusia rohaniahnya itu menolak ajaran dinul haq. Secara otomatis menolak, Pak. Karena apa? Dasarnya dia tidak mau bertemu Allah, dia hanya ingin bertemu selain Allah yang disebut kesenangan dunia. Otomatis menganggap kita ketika saat patuh di dalam hukum syariah secara fisik, dosa-dosa kita terampuni Allah. Jangan dulu, jangan beranggapan dosa-dosa baik secara fisik maksiat kita, lebih-lebih secara ruhaniah syirik kita itu telah diampuni Allah. Tidak.
baca istighfar 1000 kali, dosamu nanti akan diampuni. Ntar dulu. Bagaimana mungkin kesalahan saya diampuni oleh si A, lawang saya kepada si A nggak pernah tahu, nggak pernah ke rumahnya, nggak pernah bertemu dan minta maaf. Saya dari rumah si A, saya minta maaf ya. Apa mungkin Mbak diampuni? Nggak mungkin. Yes, muga-muga ae. Bahasa kula boleh muga-muga. Bagaimana mungkin Allah memaafkan dosa-dosa kita, kesalahan kita secara maksiat jasmani, lebih-lebih rohani. Lawang kita tidak pernah bertemu Allah minta maaf. Udah, sampai angan-angan sendiri. Sementara ajaran yang menghantarkan ruhaniyahmu untuk bisa bertemu Allah Anda tolak. Inilah kebodohan kita atas tipuan daya nafsu dalam diri kita. Lah nafsu kita memaesi, memberikan terka supaya kita menerka bahwasanya kita dalam posisi baik di mata Allah. Wa zayyana a'malahum. Nafsu itu maes-maesi, membisikkan terhadap dada kita terkait amaliyah kita, supaya itu kita menganggap itu sudah baik di mata Allah. Contoh, kita sholat baik Pak nggih? Baik, jelas baik. Kita baca Quran baik, kita sedekah zakat baik, kita haji baik. Wa zayyana a'malahum. Nafsu itu membikin perkara itu supaya kita merasa apa yang kita lakukan itu baik di mata Allah. Lawang kita sudah merasa kalau kita yang melakukan itu aja sudah dikatakan takabur di mata Allah. Kita menduduki apa jabatan Allah? Jabatan Allah sebagai apa? Khalik, sebagai Tuhan. Kita duduki dengan bentuk kita merasa kita yang melakukan. Wa zayyana a'malahum. Nafsu itu membuat seperti itu Pak, memangnya kita nggak sadar. Padahal kita sering mengatakan bahwasanya selain Allah itu tidak bisa mendatangkan mudarat atau manfaat. Selain Allah yang disebut makhluk itu statusnya adalah la haula wala quwata. Sering kita membaca itu. Kalau manusia makhluk siapapun tidak punya daya upaya untuk bisa melakukan apapun atau kekuatan apapun kecuali illa billah, datangnya itu dari Allah. Itu sering kita baca tapi gak paham cara mengamalkannya, karena kita memang menolak ajaran dinut tauhid. Itu persoalannya. Kita tidak terasa kalau kita sebetulnya itu banyak di antara umat ruhaniyahnya itu merasa menjadi Tuhan. Hak-hak Allah, hak-hak Tuhan kita ambil. Subhanallah. Ini sampai kapan hal ini terjadi? Tergantung.
tergantung kondisi kita masing-masing. Barometernya adalah sadar atau tidak Anda mau terima ajaran Rasulullah di jalur tauhid dinul haq atau tidak, hanya itu.